Halo Sobat Layak Kece, balik lagi sama Mimin Kece. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan bisa terus dukung channel ini. Di video kali ini Mimin menceritakan sebuah alur film berjudul Kowloon Walled City. Film ini menceritakan seorang pria desa bernama Jin Aneng yang nekat pergi ke kota untuk merantau. Tapi tak disangkanya ternyata kota yang ia tuju merupakan kota yang dipenuhi dengan gangster. Pria desa yang tampak biasa-biasa saja ini rupanya bisa mengalahkan para gangster itu sendirian. Daripada kalian penasaran, yuk mari kita tonton. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Jin Aneng yang sedang berada di tempat pemandian untuk membalas dendam pada kakak perguruannya karena telah membunuh gurunya sendiri. Namun saat salah satu orang di sana menantangnya, setelah berhasil mengalahkan semua orang, Jin A meminta pria ini untuk membawanya kepada kakak seperguruannya. Namun ternyata saat semua gangster sudah tumbang, kakak seperguruannya mendatangi Jin A. Dan sebelum membalas dendam, Jin A mengeluarkan semacam batu nisan gurunya, lalu kemudian saat Jin hampir membunuhnya, si kakak mengakui kesalahannya, hingga akhirnya mereka berdua meminta ampun pada mendiang gurunya. Dalam perjalanan pulang, Jin A tidak bisa menahan kesedihannya. Ia merasa bahwa sekarang dia hanya sendirian. Tak lama kemudian seorang pemabuk lewat sambil menyanyikan lagu dari Hong Kong. Mendengar lagu itu, Jin A pun berinisiatif untuk pergi ke Hong Kong. Kemudian scenes berlanjut, memperlihatkan Jin A melarikan diri dari kejaran polisi Hong Kong. Saat Jin A memasuki bis, tanpa diduga ia bertemu dengan perempuan cantik yang bernama Feng Jiahui, di mana saat itu Jiahui baru saja datang dari Inggris untuk menghadiri upacara pemakaman ayahnya. Mengetahui Jin A dalam bahaya, Jiahui pun langsung menyuruh Jin A duduk di sebelahnya dan berpura-pura menjadi tunangannya. Tapi polisi tidak mempercayainya dan membuat Jiahui terpaksa menyogok polisi dengan sebotol whisky. Sebelum turun dari bis, Jiahui menyadari bahwa Jin A sedang lapar. Ia pun memberikan sebungkus roti padanya. Di tengah jalan, Jiahui dihadang oleh sekelompok gangster suruhan pamannya untuk mencegat Jiahui datang ke pemakaman ayahnya. Tapi tiba-tiba di rumah Jiahui, pemakaman ayahnya sedang berlangsung. Kemudian orang-orang di sana menunggu Jiahui yang sebentar lagi akan diangkat sebagai pemimpin Kowloon Selatan untuk menggantikan mendiang ayahnya. Namun paman Jiahui yang menginginkan posisi itu memprovokasi semua orang untuk memilihnya. Saat pengangkatan dimulai, seorang pria bernama Akun menghentikannya. Bersamaan dengan itu, Jiahui datang bersama Jin A. Di sana, Jiahui mengatakan bahwa dia bersedia menjadi pemimpin Kowloon bagian selatan. Tak kehabisan akal, paman Jiahui pun menentang dengan alasan jika Jiahui hanya seorang gadis lemah yang tidak mengenal kota Kowloon. Saat itu juga Jiahui menunjuk Jin A sebagai kekuatannya dan Akun sebagai asisten petunjuk kota Kowloon. Saat si paman mempertanyakan kekuatannya, Jin A menyuruh pamannya untuk bertanya pada anak buahnya yang sudah babak belur di tangan si Jin A. Akhirnya Jiahui pun resmi diangkat sebagai pemimpin Kowloon Selatan. Scenes berlanjut pada paman Jiahui yang meminta maaf pada bosnya yang bernama Bos Hai karena telah gagal merebut kepemimpinan selatan. Dalam penjelasannya itu, paman Jiahui tidak sengaja menyebut orang bodoh yang membuat Bos Hai. Rupanya Bos Hai tersinggung dengan kata orang bodoh karena adik kesayangannya mengidap penyakit keterbelakangan mental. Setelah itu, Bos Hai memanggil anak buahnya.
kita sebut saja Ang, untuk pergi ke Kowloon bagian barat dan mengusir penjual narkoboy saingannya. Di tempat lain, Akun sedang mengajarkan tugasnya sebagai asisten petunjuk kota Kowloon Selatan. Ia menjelaskan bahwa polisi tidak berani datang karena dulu penduduk melawan polisi yang mau memusnahkan kota. Saat memutar di kota Kowloon Selatan, Jauhi melihat para warga yang kekurangan air bersih dan listrik yang padam di malam hari. Saat makan, Jauhi meminta Akun untuk menjelaskan seluruh bagian di kota Kowloon. Kota Kowloon terdiri dari 4 area yang masing-masing memiliki wilayah dan bisnis yang berbeda. Kowloon Selatan mengelola bisnis kasino yang dipimpin oleh ayah Jauhi. Kowloon Barat adalah dunia pada wanita, yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Wongsu, yang dikenal mampu mengalahkan 18 pria dalam satu pukulan saja, di mana Wongsu juga berkuasa penuh atas air dan listrik di Kowloon Selatan. Kowloon Timur dipimpin oleh Boshai, yang menguasai bisnis narkoba di seluruh kota Kowloon, sedangkan Kowloon Utara dikuasai oleh orang-orang kaya yang sangat berkuasa dan kejam. Setelah itu Jin-A bertanya tentang bangunan tinggi yang ada di kota Kowloon, di mana bangunan itu adalah bagian dari Kowloon Utara yang dijuluki sebagai tempat hantu. Kowloon Selatan, Kowloon Barat, dan juga Timur dilarang keras memasuki tempat hantu. Mereka menyebut pemimpin tempat itu sebagai hantu putih. Keesokan harinya, Jauhi, Jin-A, dan Akun mendatangi Wongsu dan meminta untuk membagi listrik dan air untuk Kowloon Selatan. Selain itu, Jauhi juga mengajak Wongsu kerjasama untuk membangun kota yang lebih baik lagi. Saat Wongsu menolak ajakan Jauhi, tiba-tiba para gangster datang membuat dan kerusuhan di sana. Wongsu pun menyangkal jika gangster itu adalah suruhan Jauhi. Namun, Akun memberitahunya bahwa gangster itu dari Kowloon Timur. Berkat bantuan Jin-A, akhirnya Wongsu pun berhasil mengalahkan mereka. Karena emosi, Wongsu pun langsung dan menyuruh adiknya yang kecanduan narkoboy untuk menyuntikkan narkoboy. Tapi sayangnya Ang berhasil melarikan diri. Setelah mengetahui bahwa Jin-A adalah teman sedesanya, Wong pun janji akan membagi air dan listrik di Kowloon Selatan. Sementara itu, Boshai yang sedang memotong rambut adiknya didatangi oleh Ang yang melaporkan bahwa dia telah gagal mengusir penjual narkoboy karena Kowloon Barat dibantu oleh Jin-A dari Kowloon Selatan. Sekarang air di Kowloon Selatan tampak mengalir dengan normal. Begitupun listrik yang tetap menyala di malam hari membuat penduduk desa sangat senang. Kemudian Wongsu dan Jauhi mengadakan pertemuan untuk membahas kerjasama dalam menyatukan dan merubah kehidupan Kowloon Selatan dan Barat agar menjadi lebih baik lagi. Tak berselang lama, usaha Kowloon Barat berubah menjadi usaha salon, sedangkan Kowloon Selatan melakukan kegiatan positif seperti belajar menyanyi dan menghentikan perjudian. Singkat cerita, mereka mengadakan pesta untuk menyambut pertengahan musim gugur. Di pesta itu, Jin-A mulai jatuh hati pada Jauhi. Sampai suatu hari Jin-A membeli baju baru untuk pergi berkencan dengan Jauhi. Saat bertemu, dengan malu-malu Jin-A memberikan bunga pada Jauhi. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah restoran. Di sini Jauhi memberikan hadiah kepada Jin-A, sebuah batu nisan milik gurunya yang sudah diperbaiki. Kemudian setelah Jauhi dari toilet, tiba-tiba Boshai menghadangnya dan meminta Jauhi untuk menemani tamu-tamunya. Tapi tiba-tiba beruntung seorang inspektur Inggris bernama John menghentikan mereka dan mengusir Boshai dari restoran itu. Di sana, Jauhi mengadukan kejahatan Boshai dan meminta Inspektur John untuk menangkapnya. Namun Inspektur menolak dan karena polisi tak bisa masuk ke wilayah itu. Mendengar itu, Jauhi pun berjanji bahwa dia akan membawa Inspektur beserta anak buahnya memasuki kota Kowloon untuk menangkap penjahat yang ada di sana. Tak lama kemudian Wong dan Akun datang ke sana. Saat melihat Inspektur John, Akun langsung memberinya salam. Karena dulunya Akun ini mantan polisi yang berada di bawah perintah Inspektur John. Keesokan harinya para penduduk menolak kedatangan Inspektur John beserta anak buahnya. Tak lama kemudian Jauhi datang dan meyakinkan penduduk untuk membiarkan Inspektur John memasuki kota Kowloon. Sementara anak buah Inspektur menunggu di luar. Setelah itu Inspektur John mengajak mereka untuk pergi ke tempat hantu dengan alasan akan menangkap pemimpin terjahat di kota Kowloon. Di dalam, mereka dikejutkan dengan pesta yang sangat meriah, dan saat Wong melihat adiknya,
Ternyata Inspektur John adalah pemimpin tempat hantu, sekaligus yang membantu usaha Bos Hai. Dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa ternyata Akun bekerja sama dengan mereka untuk menjadi mata-mata Kowloon Selatan. Dan lebih parahnya lagi, ayah Jiahui harus tewas di tangan Inspektur John karena telah menolak kerjasama dengannya. Di sana Akun mengaku kepada Jiahui bahwa ia tidak tahu jika Inspektur John yang membunuh ayah Jiahui hingga akhirnya beruntungnya Akun segera menyelamatkan Jin A dan meminta Inspektur John untuk melepaskan mereka. Namun Inspektur yang gila ini malah menganggap Akun sebagai anjingnya. Karena emosi, Akun pun langsung Scenes berlanjut pada anak buah Bos Hai yang mengobrak-abrik Kowloon Barat dan Selatan. Bersama dengan itu, Bos Hai terencana menikahkan Jiahui dengan adiknya yang keterbelakangan mental. Sementara Wong sedang berusaha menyakitkan penduduk untuk melawan Inspektur John beserta anak buahnya. Akan tetapi, penduduk menolak. Tak lama kemudian, Jin A datang dan berhasil meyakinkan para penduduk kota Kowloon. Sebelum berperang, terlihat Jin A meminta restu kepada gurunya, lalu mengobati luka tembakan di perutnya. Malam harinya penduduk kota Kowloon mulai melawan anak buah Bos Hai. Sementara di tempat hantu, Jin A pun mulai beraksi. Sementara itu, Inspektur John yang mencoba menyetubuhi Jiahui tiba-tiba setelah itu Jin A pun membuka kurungan anjing dan manusia di tempat itu. Segera anjing-anjing itu menyerang Inspektur John dan adik Bos Hai. Setelah semuanya berakhir, sekarang Jin A dan Jiahui bisa bersama. Begitu juga dengan Wong. Semenjak itu kota Kowloon kembali menjadi tenang, aman, tanpa ada penjahat di dalamnya. Di akhir film kita akan diperlihatkan Jin A, Jiahui dan Wong memandangi foto Akun, dan film pun tamat. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Semoga kalian suka. Yang udah menonton filmnya boleh sekalian share pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya.